أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita bersyukur lagi karena sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala masih saja terus-menerus diberikan kepada kita. Masuk ke dalam halaqah zikir ini dan kita berkumpul semua berada di tempat ini mengolah sebuah keadaan itu yang sedang kita kaji, yaitu masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, berurusan dengan lidah kita berupa ghibah, tetapi lebih meluas karena berhubungan seperti minggu yang lalu juga sempat saya menyentuhnya sedikit, karena ini berhubungan dengan jawarih kita, indriawi kita. Bahkan di minggu-minggu yang atau bulan lalu juga saya sudah menerangkannya bagaimana gerakan-gerakan hati kita saat mendengar. Inilah dia para sahabat sekalian, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang takluk kepadanya, patuh kepadanya. Di malam hari ini kita melihat, mengolah berupa keadaan yang patut kita hindari, yang kadang-kadang kita tiada berkemampuan menghindarinya karena ada di dalam ghaflah, saya katakan. Ini bab lisan ini banyak kegoflahan. Jawarih kita, gerakan-gerakan hati kita, nada jiwa yang saya memakai bahasa itu, banyak kelemahan-kelemahan kita, maka semoga malam ini Allah mengampuni kita semuanya. Para sahabat sekalian, bab ghibah ini, minggu lalu saya mengutip sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah dan lumazah. Ini dia. Jarang terasa karena kelalaian kita bahwa minggu yang lalu pun Syekh Jordani Salam bacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis masalah mengumpat, mencela seseorang. Ini luas karena menyangkut gerakan-gerakan indriawi kita, jawarih kita, berupa isyarat-isyarat. Itu termasuk. Bahkan bahayanya mengumbar isyarat yang tadinya ada di dalam penyakit hati kita, yang sudah diperingatkan di dalam surah Humazah tadi, itu siksa yang amat keras bagi orang yang mengumpat atau mencela seseorang.
jarang disadari bahwa ini bergerak ke arah kemunafikan di dalam interaksi kita dengan orang lain, atau kita yang mendengar orang lain sedang menghujat sesama muslim atau sedang ghibah tadi masuk di dalamnya, kita tidak sadar di dalamnya karena ghaflah tadi. Humazatil lumazah. Yang humazah ini, dia tidak langsung bahwa dia berbicara, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Berbau ghibah, berbau menghujat, mencela. Pastilah ada lawan bicaranya yang kita ajak berbicara. Kalau kita yang humazah tadi. Humazah ini tidak langsung, tetapi membicarakan orang lain, yang orang lain itu kata-kata ini belum sampai kepada orang itu. Maka ini humazah. Belum sampai terdengar. Orang itu belum tersakiti hatinya, tetapi kekejian itu sudah kita lontarkan dengan sebuah kata-kata, dan kita menyebarkannya kepada sahabat kita, berapa orang teman berbicara, sehingga walau hanya satu orang kita berbicara berbau humazah tadi kepada orang lain, entah itu merupakan isyarat, memakai isyarat seperti ada tadi diterangkan di dalam sebuah hadis, bahwa Nabi menegurnya bahwa itu termasuk ghibah. Oh, yang ini ya tangannya begini, maksudnya orang itu pendek, atau dengan gerakan-gerakan dengan isyarat. Maka siksa yang amat keras nanti di yaumil kiamah. Kita sudah mendengar ini, keadaan humazah yang belum sampai kepada orang itu. Yang kata Rasulullah, karena kerasnya siksanya itu, mengapa menjadi keras? Karena dia lebih keji daripada berzina. Ini minggu lalu sudah diterangkan. Humazah ini belum terdengar, maka ada kesempatan untuk bertaubat. Seorang laki-laki berzina diampuni. Tetapi ini humazah, sekalipun belum sampai, ini lebih berat daripada zina. Kata Rasulullah SAW, betapa beratnya ini. An-nafs yang ada di dalam dada berupa kebencian dan menganggap rendah sesama Islam. Saudaranya sesama orang Islam, kaum muslimin, yang Allah mencipta kita dan mereka itu, lalu kita merendahkannya dengan sebuah isyarat, dengan kadar yang ada di dalam hati kita. Sebesar apa gerangan kadar dan nada gerak, nada atau kualitas penghujatan, penghinaan, perendahan derajat, entah itu dengan isyarat, entah itu langsung dengan pembicaraan, yang di dalamnya ada kemunafikan. Dan kemunafikan itu bisa tertular kepada orang yang mendengarkannya. Maka tadi diajarkan,
Yang mendengarkannya, kalau dia mengiyakannya, maka dia ikut berdosa yang mendengarkannya. Siapa yang membuat orang itu yang hanya mendengar menjadi berdosa? Kitalah yang humazah itu. Padahal belum kedengaran sama yang kita bicarakan, kita rendahkan derajatnya itu. Ini humazah. Belum sampai ke sana. Maka cepatlah bertaubat saat kita terbiasa banyak berkumpul, atau kita apabila kita melakukan kewaspadaan, kita hindari ghaflah ini dengan banyak zikir-zikir kita. Memasang radar kewaspadaan, kira-kira seperti itu, apa yang kita dengar. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, boleh dipotong pembicaraannya, atau dialihkan ke tempat lain, atau tidak berhenti, sudah pergi saja. Dengan bahasa, berdiri bahasanya. Maksudnya kita pergilah meninggalkan, saya kesini dulu sebentar ya, atau apa. Karena itu kita sudah masuk ke dalam relung atau kekeruhan dosa yang amat keras siksanya nanti di yaumil kiamah. Sepertinya sesuatu yang sederhana, hanya sebuah pembicaraan. Atau ada seseorang, saya mengalaminya lebih dari 30 tahun yang lalu, menerangkan tentang sholawat fatih kepada orang-orang yang baru memang tidak biasa mendengarkan tentang pengajian tasawuf dan adab-adab. Insya Allah saya segera memaafkannya. Insya Allah memang seperti itu. Tetapi dia apabila tidak sadar, apalagi tidak tahu ilmunya, apalagi tidak tahu ayat atau hadis tentang ghibah ini, itu sempat bertanya kepada saya itu, ada nggak tuh dalilnya, katanya, gitu. Lalu sambil kepada kawannya yang di sebelah tuh memakai isyarat begini, itu isyarat. Sambil beliau bertanya, ada nggak itu dalilnya? Sambil begini. Nah itu, segera apabila kita menghadapi yang seperti itu, maafkan dia. Ini bagi kita, kalau ada di hadapan kita. Ini bukan humazah, tetapi lumazah, karena langsung kepada orangnya. Langsung saat itu pula, kita mencaci maki orang lain, merendahkan derajat orang lain, atau orang lain kepada kita. Itu lumazah. Ini dia. Nah ini jarang kita memperhatikan keadaan itu. Bahkan apabila kita apalagi kita mengejek-ngejek orang lain di depan jamaah yang ramai begitu, merendahkan derajat orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu setelah berbicara karena tiada kewaspadaan, lalu merasa aman, dan lalu merasa hebat pula, dan malah ingin dikenal manusia banyak pula. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berbangga kalau dia terkenal, berbangga kalau dia dikenal orang lain. Padahal kualitas bahasa berbau ghibahnya sangat banyak. Ini harus berhati-hati bagi golongan kita. Sudahlah kita pegang saja. Dawamuz zikri, agar kita hati tidak bergerak kepada keburukan-keburukan yang ada. Kita tidak menuai sesuatu di alam semesta ini, sebuah daya gerak yang tidak kita sadari, tetapi betapa dahsyatnya itu hukuman nanti di yaumil kiamah. Rasulullah memperingatkannya kepada kita.
Lumazah ini mudah difahami. Karena langsung kita jahat kepada orang lain. Dan saat itu pula kalau kita, maafkan aku, tadi aku khilaf. Tetapi kalau dasar keakuannya berupa kesombongannya, saya sering menerangkan la yadkhulul jannata misqala dzarratin fi qalbihi min kibri. Itu sezarah aja, sedebu saja, sebiji sawi saja misalnya. Di dalam hati ada keangkuhan, kesombongan, meminta maaf saja itu gengsi atau apa namanya. Itu namanya keangkuhan, kesombongan. Tidak bisa masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. La yadkhulul jannah. Tidak bisa. Itu yang langsung. Yang humazah ini, itu tidak diketahui oleh orang yang kita rendahkan derajatnya. Kita hujat dia. Kita mencaci makinya dari jauh. Mereka tidak mengerti yang dibicarakannya itu. Belum sampai kepadanya. Atau memang tidak pernah tahu, tetapi ada ini. Amal kita digenggam oleh malaikat. Dicatat. Dan diberitahukan kepada Allah Ta'ala, ini kepunyaan kita. Dicatat oleh malaikat. Dialah yang nanti akan memberatkan. Ala tatghaw fil mizan. Semua akan berdasarkan neraca timbangan. Ini yang memberatkan sesuatu yang sederhana menurut kadar kebodohan kita. Seolah-olah ghibah membicarakan orang lain keburukannya, kerendahannya, kelemahannya. Dengan isyarat atau dengan kata-kata atau mencibir atau mengkernyitkan dahi atau apapun. Atau kita tidak berlaku ghibah tetapi mendengar orang yang ghibah. Lalu kita ikut mengiyakan, tidak menyetopnya berbicara atau membelokkannya ke arah yang lain. Kebahagiaan kita. Lebih banyak itu adalah yang berbicaranya. Karena dia menyebarkan itu kepada setiap yang mendengar. Semuanya bergerak hatinya. Dan yang mengiyakan keburukan itu, apalagi karena ghaflah tadi, karena kelalaian, menyebarlah keburukan. Para sahabat sekalian, inilah dia tetelan-tetelan kecil yang dahsyat siksanya di akhirat, yang jarang kita sadari, sedangkan itu ada di keseharian, di dalam kehidupan kita. Para pejalan sejati, para ahli tasawuf, hidupnya ada di dalam ketakutan untuk melewati keadaan-keadaan ranjau-ranjau yang seperti itu di alam semesta ini. Dengan kewaspadaan kehidupan. Dengan memperbanyak salat taubat. Memperbanyak istighfar di dalam kehidupannya. Karena banyak yang tidak disadari, ternyata itu besar keberbahayaannya. Inilah dia para sahabat sekalian. Isyarat yang langsung, yang tidak langsung, humazah, tidak langsung, tidak sampai, belum sampai kepada orang yang kita buruk-burukan itu. Mungkin sampainya kapan? Mungkin tidak sampai, tetapi tetap itu digenggam oleh malaikat bahwa itu adalah amal kita. Apabila kita tidak bermohon ampunan. Maka ini keberbahayaan ini hanya dengan sedikit isyarat berupa gerakan, kernitan, kedipan mata, cibiran atau apapun berupa isyarat atau sir tadi mengiyakan atau mau bilang tidak kita tidak berani karena yang berbicaranya adalah orang yang sangat kita hormati atau yang kita takuti malah.
Kita tidak berani menyetopnya. Ada bahasa-bahasa sesungguhnya untuk menghentikan pembicaraan-pembicaraan yang berbau ghibah tadi. Segala bahasa kebijaksanaan yang penting kita belokkan. Kalau kita membelokkannya. Tapi yang lebih berbahaya, kitalah yang berbuat ghibah itu. Inilah di malam hari ini, sebuah pengingat-ingatan bagi kita yang sesungguhnya kehidupan kita. Hari demi hari adalah usia kita yang kita tumpuk dan kita tambah-tambah. Yang hanya bertambah dekat kita ke alam kubur. Apabila kita tiada di dalam kewaspadaan, maka beginilah seperti ini malam kita mengolahnya. Betapa banyaknya keberbahayaan kita di dalam kehidupan ini. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membebaskan kita, memaafkan kita dari segala macam kelemahan-kelemahan yang ada. Lalu Allah menggantinya dengan peribadatan-peribadatan. Menggantinya lisan kita, apa yang kita lihat, dengan seluruh doa-doa kebaikan terhadap sesama Islam yang masih ada atau yang telah tiada. Seperti di minggu yang lalu kita melihat kuburan, segeralah berkirim sholawat, berkirim Fatihah. Inilah tata cara mengembalikannya ke alam kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan mengampuni kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.